Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 2,36 triliun dolar atau naik sekitar 0,37%. Bitcoin sendiri kembali ke angka 49.718, kemudian Ethereum 4.374, Binance Coin 604 dolar, Solana 190, Cardano 1,38, XRP 0,85, Terra Luna 75 dolar, dan Polkadot di urutan ke-10 dengan harga 28,93 dolar. Jadi kalau kalian lihat top 10 hari ini, top performernya ada di Terra Luna ya, karena naiknya sekitar 13%, lumayan banget. Kedua mungkin di Binance Coin 5,63%, dan XRP di urutan ketiga dengan kenaikan kurang lebih 5%. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke berita terbaru hari ini. Di sini dikatakan 1.1 billion in Bitcoin option expire on Friday, but data points to sub 55k Bitcoin price. Jadi Jumat besok kita kembali akan mendapati angka Bitcoin option expire yang cukup besar, 1,1 billion dollar. Angka yang kurang lebih sama dengan minggu-minggu lalu gitu ya. 2 minggu lalu angkanya juga kurang lebih miliaran dolar. Jadi ini angka yang cukup besar juga, dan sepertinya kita akan melihat lagi pertarungan yang cukup sengit ya dari para bear dan bull. Bear dan bull. Untuk mempertahankan area-area mereka gitu ya. Dan para bear sendiri sepertinya pengen menahan Bitcoin agar tidak menembus ke angka 50.000 atau di atas 50.000, karena mereka banyak yang put di bawah angka 50.000 gitu ya. Di sini teman bisa melihat angkanya besar-besar di sebelah sini tumpukannya. Jadi kalau misalnya yang terjadi adalah Bitcoin nanti close-nya di bawah angka 50.000, maka para bear ini bakalan cuan besar gitu ya. Kalau misalnya kenanya di 47.000 sampai 50.000, maka para bear akan cuan kisaran 300 juta dolar. Kalau misalnya di antara 50.000 sampai 54.000, mereka tetap cuan para bear itu 160 juta dolar. Kemudian kalau misalnya di atas 54.000, maka bear hanya dapatnya kurang lebih 30 juta dolar. Jadi tentunya mereka pengennya below 50.000 ya. Jadi mereka akan sepertinya mencoba sebisa mungkin untuk menahan Bitcoin agar tidak menembus ke angka 50.000. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan beberapa minggu terakhir ini, setiap kali hari Jumat dan ada Bitcoin option expiry yang angkanya cukup besar itu, kita mendapati hal yang tidak mengenakan, di mana kita selalu mendapati koreksi besar setelahnya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di Jumat yang lalu, berada di tanggal 3, teman-teman bisa melihat ini di sini tanggal 3. Ini adalah drop yang terjadi di Jumat kemarin. Oke. Sebelum pada akhirnya kita breakdown dari trendline dan menuju drop yang lebih parah. Ini adalah Jumat kemarin. Jumat sebelumnya lagi, kurang lebih di tanggal 26 November, teman-teman juga bisa melihat di sini, kita juga mendapati drop yang sama. Oke, ini adalah 2 Jumat terakhir. Dan kita bisa lihat rata-rata menghasilkan koreksi yang cukup dalam. Kalau misalnya kalian ukur di sini, di tanggal 26 itu kita mendapati koreksi kurang lebih 9%. Kalau di sini kita mendapati koreksi kurang lebih 10% juga lah gitu ya, 9-10%. Jadi 2 Jumat terakhir itu tidak terlalu baik untuk Bitcoin. Apakah besok akan kebalikannya? Tidak ada yang tahu gitu ya. Cuman untuk kalian yang short term trader pastinya harus super waspada dengan adanya hal ini. Berkaca dari beberapa minggu sebelumnya, Jumat ini rata-rata kita melihat semacam volatilitas yang meningkat di Bitcoin khususnya gitu ya. Itu pertama. Kedua di sini, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini adalah salah satu data yang menurut saya cukup menarik untuk kita bahas gitu ya. Inilah kenapa kalian jika membentuk portofolio kripto itu perlu yang namanya diversifikasi guys. Jangan sampai kalian hanya all in ke salah satu koin, apalagi kalau misalnya itu altcoin gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang salah ya juga tidak gitu, tetapi akan lebih baik apabila kalian melakukan diversifikasi ke beberapa koin yang menurut kalian akan
tetap bisa bertahan. Nah, alasannya kenapa? Kalau misalnya teman-teman perhatikan di top 10 tahun 2013, oke, ini sudah ada beberapa token yang mungkin kita hari ini tidak pernah dengar lagi. Peercoin. Kapan terakhir kali kalian mendengar nama Peercoin? Namecoin itu di mana lagi kita juga nggak tahu. Quark, Worldcoin, Megacoin, Primecoin, Feedercoin, itu rata-rata sudah tidak ada lagi sekarang. Atau kalau ada pun market cap-nya udah parah banget, kecil banget gitu ya. Dan mungkin tidak bisa survive gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian all in ke salah satu token ini, yang terjadi ya kalian bakal melongo doang. Uang kalian, aset kalian hilang gitu kan. Atau at least ya berkurang drastis. Tapi kalau yang kalian lakukan misalnya melakukan diversifikasi, ya at least kalian akan terselamatkan. Mungkin kalian ada pick XRP, ada pick Litecoin, ada pick Bitcoin gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian all in ke salah satu token, kalau misalnya hoki kalian mendapatkan memang token tersebut bagus, ya mungkin kalian akan mendapatkan cuan yang luar biasa banyak gitu kan. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, bahwa token yang kalian pilih itu projectnya tidak bisa bertahan dan malah drop terus-menerus, ya aset kalian juga akan ikut tergerus gitu ya. Nah, di 2017 juga hal yang sama berulang gitu ya. Walaupun dari sekian list di sini, di top 10 list di sini, kebanyakan masih ada ya koinnya. Cuman udah ada sebagian juga yang sekarang ya kurang populer lah gitu. Seperti NEM, Monero, ya kan, Dash, IOTA, Bitcoin Cash, itu sekarang ya tetap masih ada sih, tetapi perkembangannya tidak lagi sekencang dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya portofolio, menurut saya terbaiknya adalah kalian lakukan diversifikasi gitu. Jangan sampai kalian terlalu mengagung-agungkan sebuah koin sampai kalian melakukan all in gitu kan, menaruh semua telur dalam satu keranjang, tahu-taunya yang kalian pilih itu salah dan malah tidak bisa survive koinnya, ya aset kalian yang akan hilang gitu ya. Jadi mungkin gitu ya, mungkin dalam waktu beberapa tahun ke depan beberapa list di top 10 2017 ini mungkin juga akan sudah menghilang seperti yang terjadi di tahun 2013 gitu kan. Kalau list 2013 kita bisa melihat sudah ada beberapa yang hampir sebagian besar kita nggak kenali gitu koinnya. Jadi ini adalah list kurang lebih 4 tahun yang lalu, mungkin 4-5 tahun ke depan sudah banyak lagi muncul banyak-banyak token baru, koin-koin baru gitu kan. Sehingga yang 2017 ini mungkin sebagian besar juga kita akan nggak kenal lagi gitu. Jadi usahakan diversifikasi ya guys ya, jangan sampai kalian all in ke satu token. Oke, so kita langsung akan masuk aja ke chartnya Bitcoin hari ini. Kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini ya, kita sudah berhari-hari berada di bawah trend line besar di sini, yang menurut saya bukanlah sebuah indikasi yang baik gitu ya. Tentunya kalau misalnya teman-teman zoom in sedikit ke 4-hour chart atau mungkin 1-hour chart, ya kita mungkin bisa melihat sedikit lebih jelas apa yang sedang terjadi di short term movement gitu ya. Ya kalau misalnya kalian perhatikan seperti yang udah saya sampaikan kemarin gitu ya guys ya, apabila kita tidak mampu stay di angka 50.000, maka at least kita akan kembali nge-retest area trend line di sini. Oke, yang sebelumnya sudah terbentuk 2 kali sentuhan di sini. Dan lagi-lagi kita ke reject di area tersebut. Oke, dan kita kembali tadi nge-retest area 50.000 dan sekarang sepertinya ter-reject lagi. Oke, dan yang kita tidak pengen lihat adalah tentunya dia benar-benar breakdown dari sini. Oke, karena kalau ini yang terjadi, maka kemungkinan besar kita kemungkinan akan retest dulu ke area 48 di sini sampai 47 yang merupakan area major support. Tetapi kalau ini pun tidak mampu menahan harga Bitcoin, maka kita akan kembali ke area support berikutnya yang harusnya berada di kurang lebih angka 44 sampai 43.000. Namun sebelum kita melakukan breakdown dari sini gitu ya, kita masih selalu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan rejection dari trendline di sini. Dan apabila yang terjadi sebaliknya, di mana kita malah menembus trendline atas di sini, oke, saya juga expect Bitcoin akan kembali nge-retest area resistance berikutnya, yang harusnya akan berada di area trendline besar di sini, yang bertepatan juga dengan area major resistance di sekitaran 53.000. Jadi sama aja guys, kita sebenarnya beberapa hari ini hanya bermain di pertengahan area 48 sampai 50.000. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, kita bisa jadi akan bermain cukup lama di kedua area ini gitu ya. Karena satunya merupakan major resistance, satunya merupakan major support gitu ya. Jadi keduanya cukup kuat. Kita harus melihat lagi kira-kira yang mana akan memenangkan pertarungan.
Dan seperti yang saya sampaikan ya, penentunya ada di kedua area ini gitu ya. Sekaligus kalau misalnya kalian perhatikan movement sekarang ya, kita ada tambahan informasi gitu ya. Sekarang kita ada membentuk semacam trendline atas di sini dan juga ada trendline bawah, jadi kita bisa memanfaatkan ini juga untuk menambah informasi kita akan konfirmasi berikutnya, pergerakan berikutnya. Jika breakdown ke sini, saya rasa kita akan koreksi minimal nyampe ke 47-48. Kalau ini juga tidak mampu menahan Bitcoin, maka kemungkinan next area support akan ada di sekitar 43 sampai 44.000. Tapi kalau misalnya yang terjadi kita breakout dari trendline di sini, ya kita kemungkinan akan kembali nge-retest area resistance berikutnya di sekitaran 53.000 sekaligus trendline di sini. Karena kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman gambarkan di sini, ini juga bisa kita sebut semacam symmetrical triangle ya guys ya. Jadi symmetrical triangle itu secara teori itu bisa breakout-nya ke atas ataupun breakdown-nya ke bawah. Jadi netral gitu ya dia ya. Walaupun cenderung lebih ke arah continuation pattern, tetapi tidak jarang kita melihat symmetrical triangle itu malah menjadi pola reversal gitu ya. Jadi kita masih menunggu keputusan market pengennya breakout ke arah mana. Kalau down ya kita mungkin akan tertahan sebentar di sini. Kalau misalnya masih mampu menahan ya kita masih ada kesempatan untuk kembali rebound ke atas. Tapi kalau tidak mampu, next area support di 43.000. Tapi kalau yang terjadi kita breakout dari trendline di atas di sini, maka kita kemungkinan akan kembali nge-retest area 53.000 di sana. Dan tentunya yang kita pengen lihat adalah kita mampu break dari area 53.000 tersebut ya guys ya. Karena seperti yang saya sampaikan, kalau udah kita mampu breakout dari area 53.000 tersebut, maka kita udah kembali lagi ke area trendline besar di sini yang sudah menahan bull trend Bitcoin selama berbulan-bulan, dan itu tentunya indikasi yang sangat positif gitu ya. So itu aja sih guys untuk hari ini, simple aja, kalian cukup cocokkan saja dengan apa yang terjadi nanti. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video hari ini, mohon bantuan like-nya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.